Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Jadi makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, pernah nantang, siapa yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada yang bisa nunjukin. Ini buat jualan. Nah mereka ngeles, Ustadz, memang nggak ada perintah menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Oh, mulai ngaku mereka, Pak, nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, berarti dia harus membubarkan negaranya sendiri. Inilah masalahnya, inilah larangannya. Ujung-ujungnya mereka punya kekhalifahan sendiri. Makanya kemarin, Pak, kayaknya yang ngamuk-ngamuk di Garut itu pendekar TTKKDH juga tuh kayaknya ya. Yang di gedung Dewan, kiai itu kan ngamuk. Gara-gara apa? Pemerintah daerah ngangkat pejabat orang NII. Yang jelas-jelas NII itu tidak mengakui NKRI. Mereka punya pemerintahan sendiri. Mereka nyelusup kemana-mana. Sama kayak Khilafatul Muslimin. Padahal sebetulnya Islam melarang betul yang begitu. Nabi bersabda, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Maksudnya apa? Ada perbuatan kriminal yang motif Allah tanya, sama kayak penyidik di kepolisian. Bapak maling, motifnya apa? Sama di akhirat juga. Anda maling, kata Allah, kamu maling apa motifnya? Lapar ya Allah, 3 hari gak kebeli beras. Kamu berzina ngapain? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. Ada yang merantau ke Arab gak segininya, Pak? Udah 3 tahun udah pulang-pulang, ngempet rasanya gua. Masalah hujahnya diterima atau tidak itu urusan Allah, tapi didengar. Tapi ada perbuatan kriminal, Bapak Ibu, yang hujah tidak didengar oleh Allah. Apa itu? Melawan kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Bahkan ada nas bunyi begini, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Makanya dulu ada yang menghina Pak Wakil Presiden, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah cicit dari Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram yang asli orang Banten. Bahkan beliau juga kan keturunan Sunan Gunung Jati. Beliau dihina, masa jalan saja susah jadi wakil presiden. Na'udzubillah. Hati-hati, itu dosanya 3 itu, Pak. 1, menghina ulama. Darah daging ulama itu racun. Yang kedua, menghina orang tua. Jangan menghina orang tua orang lain, kata Nabi. Enggak ya Rasul, kata sahabat. Kamu menghina orang tua. Jangan menghina orang tuamu sendiri, kata Rasul. Enggak, kata sahabat. Kamu menghina orang tua orang lain, sama saja sudah menghina orang tuamu sendiri. Bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tak hormat dengan orang tua. Dan yang ketiga, ini dosanya paling besar, menghina sultan. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada ideologi-ideologi yang mengajarkan kita seolah sah melawan pemerintah yang sah. Ini ekstremis, nolak Pancasila, nolak Undang-Undang Dasar 1945.